Nasional sesi di Muslim Mas dan net berumur di video. Pak Prabowo juga baru saja berada di fase 100 hari pertama pemerintahan beliau, dan kita sudah melihat bagaimana survei dari Litbang Kompas menunjukkan bahwa ada kepuasan publik yang sangat tinggi untuk Pak Prabowo, bahkan lebih tinggi dari kepuasan publik masyarakat Indonesia kepada Pak Jokowi di periode pertamanya. Artinya sebenarnya tanpa bayang Pak Jokowi sekalipun kepuasan publik ini sudah sangat tinggi untuk Pak Prabowo, dan itu menjadi modal yang sangat baik apabila beliau terus menjadi dirinya sendiri, tidak perlu terganggu bayang-bayang orang lain. Itu Mas. Litbang Kompas baru saja mengumumkan hasil survei mereka. Hasilnya layak membuat kita memandang optimistis masa depan Indonesia. Survei Kompas ini menunjukkan sekitar 80% warga menyatakan kepuasannya pada kinerja Prabowo selama 100 hari kepemimpinannya. Kompas juga mengungkapkan hampir 83% warga menyatakan Prabowo memiliki citra yang baik. Ini hasil yang luar biasa. Tapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) malah bicara nyinyir. Mereka dengan sengaja berusaha memecah belah Prabowo dengan Jokowi. Ini terbaca dari pernyataan juru bicara PDIP Guntur Romli. Dia secara khusus menekankan tingkat kepuasan ini lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang pada 100 hari pertamanya pada 2014 hanya mencapai 65%. Menurut Guntur, kepuasan publik ini mematahkan asumsi pendukung Jokowi yang selalu mengklaim hanya Jokowi yang mampu meraih tingkat kepuasan publik yang tinggi. Faktanya, Presiden Prabowo berhasil melampaui Jokowi, kata Guntur. Guntur juga mengingatkan, pemerintahan Prabowo perlu berhati-hati terhadap campur tangan atau cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi. Menurut saya ini adalah komentar nyinyir yang bertujuan buruk. PDIP seperti tak kunjung bisa menahan diri dari meluapkan kebenciannya terhadap Jokowi. Mereka seperti tak akan berhenti memanfaatkan setiap peluang untuk menjelek-jelekan Jokowi. Bahkan di saat kita sebenarnya sedang bicara soal kesuksesan Prabowo, PDIP merasa tetap harus memanfaatkannya untuk menghantam Jokowi. Ada sejumlah komentar yang harus diberikan kepada kenyinyiran PDIP ini. Pertama, berita kepercayaan tinggi terhadap Prabowo ini seharusnya disambut gembira sebagai bukti dukungan masyarakat terhadap era baru Indonesia. Saya itu pendukung Jokowi yang juga kemudian mendukung Prabowo. Saya mendukung Prabowo karena antara lain Jokowi meminta kami, para pendukungnya, memilih Prabowo dalam Pilpres 2024. Dalam Pilpres kemarin, semula saya adalah pendukung Ganjar yang diajukan PDIP, dan saya rasa Jokowi juga semula mendukung Ganjar. Tapi terutama sejak PDIP memerintahkan Ganjar untuk menolak Piala Dunia Under-20 yang diikuti Israel di Indonesia, dukungan saya terhadap Ganjar itu terus menyurut. Saya semula ragu dengan Prabowo, tapi Jokowi jelas menunjukkan kepercayaannya pada Prabowo. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main, mengingat kualitas hubungan mereka sejak Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi pada 2019. Prabowo sendiri jelas tidak mudah melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyat. Sampai saat terakhir dia menjabat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadapnya sangat tinggi. Pada Oktober 2024, menurut indikator, tingkat kepuasan publik terhadapnya masih mencapai 75%. Bahkan bisa dikatakan tingkat dukungan terhadapnya sebenarnya agak menurun belakangan karena propaganda anti Jokowi yang terus-menerus dikumandangkan PDIP dan para sekutunya. Jadi di mata mayoritas rakyat, Jokowi adalah pemimpin yang sangat berhasil. Dan kini ketika ternyata setelah 100 hari tingkat kepercayaan terhadap Prabowo mencapai tingkat yang lebih tinggi, ini tentu perlu dirayakan. Ini berarti pilihan Jokowi untuk berpindah mendukung Prabowo adalah pilihan yang sangat tepat. Prabowo berhasil menunjukkan dia layak dipercaya bahkan oleh orang yang semula skeptis terhadapnya, seperti saya.
Komentar kedua saya adalah soal kepantasan penjelasan terhadap perbandingan suara dukungan pada Prabowo dengan suara dukungan pada Jokowi di 100 hari pertama kekuasaan mereka. Tentu penting untuk menunjukkan ada angka yang berbeda secara mencolok. Tapi adalah sangat kekanak-kanakan untuk mengatakan, seperti yang dikatakan PDIP, bahwa ini mematahkan asumsi pendukung Jokowi yang selalu mengklaim hanya Jokowi yang mampu meraih tingkat kepuasan publik yang tinggi. Faktanya Presiden Prabowo berhasil melampaui Jokowi, kata Guntur. Loh, sejak kapan ya kami pendukung Jokowi mengklaim hanya Jokowi yang mampu meraih tingkat kepuasan publik yang tinggi? Tentu saja kami puas dengan keberhasilan Jokowi selama 10 tahun. Tapi tentu saja kami berharap penggantinya, bukan saja sekarang tapi juga di tahun-tahun berikutnya nanti akan bisa melanjutkan keberhasilan Jokowi. Setidaknya sama, tapi akan lebih baik kalau lebih. Dan sejak kapan kita menyaksikan Prabowo berkejar-kejaran dengan Jokowi? Hubungan antara keduanya bukanlah hubungan persaingan. Hubungan mereka berdua adalah hubungan persahabatan. Bahkan saya merasa Jokowi itu adalah salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan Prabowo. Saya ulang cerita saya tadi, bahwa Jokowi adalah orang yang meminta kami pendukungnya untuk mendukung dan memenangkan Prabowo. Sayangnya, saya melihat PDIP ingin dengan sengaja memecah hubungan mereka. PDIP seperti ingin memanas-manasi kedua pemimpin Indonesia itu bahwa mereka sebenarnya bersaing memperebutkan suara rakyat. Cara PDIP ini menggelikan sekaligus memalukan. Bahkan Guntur merasa perlu mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo harus berhati-hati terhadap campur tangan atau cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi. Lagi-lagi ini maksudnya apa? PDIP nampaknya ingin sekali membangun narasi bahwa Jokowi pada dasarnya adalah penjahat yang ingin menguasai pemerintahan Prabowo. Kalau dilanjutkan, sangat mungkin Guntur juga akan meminta Prabowo hati-hati terhadap Gibran. Kayaknya di dalam hati PDIP ada kebencian sangat terhadap Jokowi dan mereka tidak bisa terima kalau Prabowo dan Jokowi ini bersahabat. Di sisi lain sebenarnya menarik untuk membahas perbedaan dukungan Jokowi dan Prabowo di 100 hari pertama ini secara objektif. Saya rasa salah satu faktor yang menyebabkan solidnya kepercayaan publik terhadap Prabowo adalah tidak terbangunnya polarisasi dukungan seperti yang terjadi di era Jokowi. Mayoritas pemilih Ganjar dan Anies lalu merasa kekalahan kubu yang mereka dukung adalah hal yang wajar dan tak perlu menyisakan dendam. Mereka menerima kemenangan Prabowo dengan lapang dada. Ini yang dulu tidak terjadi di masa kekalahan Prabowo dari Jokowi pada 2014 dan 2019. Di masa itu, kubu anti Jokowi terus-menerus menyebarkan fitnah, hoax, dan suara kebencian terhadap Jokowi. Dia misalnya disebut keturunan komunis, pro-Cina, beragama non-Muslim, dan sebagainya. Akibatnya, ketika Pilpres sudah selesai, kebencian itu masih terus tertinggal di hati mereka. Ini yang untungnya tidak lagi terjadi pada 2024. Prabowo tidak menjadi sasaran serangan kebencian serupa. Maka ketika Prabowo mulai memimpin Indonesia, dia diterima sebagai pihak pemenang pertandingan yang diterima dengan hati terbuka. Komentar ketiga saya adalah, ini menunjukkan janji-janji Prabowo adalah janji-janji yang mengena pada hati rakyat dan karena itu harus secara konsisten dijalankan. Salah satu yang terpenting adalah soal program makan bergizi gratis. Memang selalu ada kaum elit nyinyir yang menghina program ini. Di masa awal ini program tersebut tentu saja belum berjalan sempurna. Tapi perlahan terlihat betapa penyediaan makanan bergizi gratis ini disambut gembira, terutama oleh kalangan kurang mampu. Prabowo juga terpuji karena nampak berkomitmen untuk menghabisi para koruptor. Begitu juga dengan keputusannya untuk menerapkan PPN 12% pada barang-barang mewah. Ini semua saya percaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap sang presiden. Karena itu Prabowo dan rekan-rekannya tidak perlu merasa khawatir dengan dukungan terhadap program-program yang mereka jalankan. Salah satu yang terpenting adalah komitmennya untuk memerangi korupsi, sebuah kejahatan luar biasa yang menghancurkan Indonesia. Habisi saja para koruptor, Pak. Bahkan kalau mereka sebenarnya sekarang berada dalam jajaran kabinet Prabowo. Presiden Prabowo tak perlu sedikit pun khawatir dengan dukungan masyarakat. Kami terus berada bersama Anda, Pak Prabowo. Ayo gunakan akal sehat.
Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.